Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Sultani di mata pelajaran matematika. Pada pertemuan ke-22 ini, kita akan membahas tentang cara menentukan sistem pertidaksamaan dari suatu daerah penyelesaian. Jika pada video sebelumnya kita membahas tentang cara menentukan daerah penyelesaiannya, kini kita dibalik, yaitu akan membahas tentang cara menentukan sistem pertidaksamaannya. Jadi nanti ada suatu daerah penyelesaian, kemudian dicari sistem pertidaksamaannya itu seperti apa. Nah, untuk mencari sistem pertidaksamaannya ada beberapa rumus dan ada beberapa kondisi ya, kondisi dari garisnya. Nah, ada yang pertama dulu. Nah, ini yang pertama adalah dari sini ke sini. Nomor 1 ini dia memotong sumbu X dan memotong sumbu Y, yaitu di titik B dan di titik R. Kemudian yang nomor 2 dia konstan. Di titik Q ini pada sumbu Y dia konstan lurus saja sejajar dengan sumbu X. Kemudian titik yang ketiga yaitu dia tidak diketahui, salah satu titiknya tidak diketahui dia berada di titik berapa. Maksudnya dia tidak semuanya memotong sumbu X ya. Dia hanya memotong sumbu Y di sini dan dia di sini cuma diketahui titik X dan Y-nya. Kemudian yang keempat adalah garis dia sejajar dengan sumbu Y. Dan dia memotong sumbu X di sini. Dia konstan juga, dia lurus sejajar dengan sumbu Y. Nah, itu adalah tadi beberapa kondisinya. Nah, untuk beberapa kondisi tadi ada beberapa rumusnya. Untuk rumus yang pertama yaitu dia untuk yang memotong sumbu X dan Y. Saya tulis penjelasan di sini, dia memotong sumbu X dan Y. Dan Y dan Q ini berarti Y sama dengan Q, dia sejajar dengan sumbu X, sejajar sumbu X. Kemudian yang ke nomor 3 ini tidak, ya dia mungkin salah satu memotong sumbu X atau Y, yang jelas hanya diketahui titik koordinatnya, titik koordinat. Kemudian yang nomor 4 ini dia sejajar dengan sumbu Y, sejajar sumbu Y. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah diketahui persamaannya, maka kita lihat daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir ya. Jika daerah yang diarsir, katakanlah kita lihat salah satu sumbu ini. Nah, sumbu yang nomor 3 ini. Jika daerah arsirannya adalah di sebelah kanannya, di sebelah sininya. Nah, di sebelah sininya ya, sebelah kanan arsirannya, maka tanda pertidaksamaannya adalah, saya kasih catatan di sini, jika arsiran di sebelah kanan garis, maka tandanya adalah mengarah ke kanan juga. Begitu pula jika arsiran di sebelah kiri, maka arsirannya menghadap ke kiri juga. Ingat, ada tanda sama dengannya ya. Karena apa? Karena garisnya lurus, tidak putus-putus. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas contoh. Nah, ini contoh ya.
kita kerjakan. Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian yang diarsir pada gambar di bawah ini. Nah, kita analisis satu persatu. Untuk gambar yang pertama, atau untuk garis yang pertama ini mana ya? Ini. Dia memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Untuk garis pertama ya. Nah, saya tulis di sini. Dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong sumbu X dan Y rumusnya tadi apa? Nah ini, Rx tambah By sama dengan Rb. Saya tulis ulang rumusnya. Rx ditambah By sama dengan R kali B. Nah, di sini Rx. R yang mana? R yang atas ya. Di sini katakanlah R-nya di sini R. Di sini R berarti 8 kali X ditambah 8 kali Y sama dengan 8 kali 8. Maka diperoleh 8X ditambah 8Y sama dengan 64. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Kedua ruas dibagi dengan 8, maka diperoleh X plus Y sama dengan 8. Nah, jangan kebalik. Jika di sini yang X ini adalah, misalnya di sini 2, di sini 8, maka di sini adalah 2Y. Kalau di sini 8 berarti 8X, kayak gitu ya. Berarti kali silang. Kebetulan di sini nilainya sama 88, maka jangan sampai kalian bingung. Untuk angka yang di X, kalian kalikan dengan Y. Untuk angka yang di Y, kalian kalikan dengan yang X. Dibalik seperti itu. Nah, telah diperoleh persamaannya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah untuk mencari pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya kalian lihat ini. Karena garis ini dan yang diarsir adalah di sebelah kirinya, maka tandanya pun ke kiri. Maka tanda pertidaksamaannya adalah, atau bentuk pertidaksamaannya adalah X plus Y, ini garisnya, dan arsirannya di sebelah kirinya, maka tandanya ke kiri, kurang dari sama dengan 8. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaannya. Kemudian nomor 1 sudah. Kemudian yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 kita lihat. Yang nomor 2, dia menyentuh di mana saja ini. Yang nomor 2 ini juga menyinggung garis X dan Y ya, walaupun Y-nya di sini mungkin negatif. Maka bisa kita tulis Rx tambah By sama dengan R kali B. Ingat, yang di X mana? Yang di X adalah 3, yang di Y adalah min 2, maka dikali silang. Min 2 kali X ditambah 3 kali Y sama dengan min 2 kali 3 sama dengan min 6. Nah, ini sudah. Nah, ini ada kondisi negatif, X-nya yaitu negatif, maka dikalikan dengan negatif 1. Maka diperoleh 2X kurangi 3Y sama dengan 6. Nah, ini sudah diperoleh pertidaksamaannya. Atau baru diperoleh adalah persamaannya. Nah, bentuk pertidaksamaannya gimana? Bentuk pertidaksamaannya adalah, kita lihat, dia di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Di sebelah kirinya. Maka tanda pertidaksamaannya adalah yang menghadap ke kiri juga, yaitu 2X kurangi 3Y kurang dari sama dengan 6. Ya, ini kan garisnya, dan ini di sebelah kirinya ya. Maka
tandanya juga ke kiri. Kemudian yang garis yang nomor 3. Yang nomor 3 ini nah, yang nomor 3. Perhatikan yang nomor 3 ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X ya. Dan dia menyinggung di sumbu Y. Maka yang nomor 3 adalah, kita lihat seperti rumus yang tadi, garis yang menyinggung sumbu Y dan sejajar dengan sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X. Nah ini, Y sama dengan Q. Y sama dengan Q. Maka diperoleh Y sama dengan 5. Ya, karena dia 5. Kemudian nomor berapa ini? Nomor 4. Kita kerjakan di sini. Titik nomor 4. Kita evaluasi di sini. Di sini dia menyentuh 0,0. Dan dia menyentuh di mana? Nah, ini ada garis bantu di sini. Maka diperoleh koordinatnya dia adalah 0 dan 0. 0 dan 0 yang pertama ini. Titik yang kedua adalah 2 dan 5. 2 dan 5. Nah ini. Dia akan sejajar dengan 2, kemudian sejajar 2 juga dengan Y5 ya. Maka diperoleh 2 titik yaitu 0,0 dan 2,5. Nah, untuk rumus yang seperti itu kita menggunakan rumus yang ketiga ini, hanya diketahui titik koordinat. Maka diperoleh rumusnya yaitu X kurangi X1 per X1 X2 maksudnya kurangi X1. Kalian bisa tulis X dulu atau Y dulu ya, sama saja karena nanti akan dikalikan silang. Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1. Tinggal dimasukkan saja ini. Misalnya ini adalah X1, ini X2, ini Y1, ini Y2. Maka diperoleh X kurangi 0 per 2 kurangi 0. Yang Y kurangi 0 per Y2 nya mana? Y2 nya ini ya, 5 dikurangi 0. X kurangi 0 ya X. 2 kurangi 0 per 2. Yang ini Y kurangi 0 ya Y. 5 kurangi 0 5, tinggal dikali silang. 5 kali X 2 kali Y sama dengan 5 kali X 5X. 2 kali Y sama dengan 2Y. Nah ini. Jika kita digabungkan menjadi yang sebelah kanan digabung ke sebelah kiri, maka diperoleh 5X kurangi 2Y sama dengan, di sini sudah dipindah ke sana, maka di sini di ruas kanan hasilnya 0. Nah, sudah diperoleh persamaannya seperti ini. Maka pertidaksamaannya adalah, kita lihat, dia miring kemana? Nah ini. Bukan miring, arsirannya ya. Dia arsirannya di sebelah kiri atau kanan? Di sebelah kanan, maka arahnya juga ke kanan. Maka diperoleh 5X kurangi 2Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan yang keempat. Kemudian, ini ada yang belum selesai ya. Ini yang nomor 3 ini kan baru persamaan ya, belum diubah menjadi pertidaksamaan. Kita lihat di sini. Arsirannya di bawahnya garis sini yang ketiga. Di bawahnya, maka Y kurang dari sama dengan 5. Di bawahnya ya, kurangnya ya. Kemudian garis mana lagi yang belum? 1, 2,
1 sudah, 2, 3, kemudian 4 sudah. Nah, ada yang kelewat teman-teman. Ini. Kita lihat garis ini, garis keempat ini. Dia kan garisnya panjang ke sini ya. Memanjang ke sini. Dan seharusnya pun dia diarsir semua seperti ini. Tapi di dalam soal yang diarsir itu cuma yang di atas X ini. Yang diarsir cuma yang di atas X. Nah ini, yang diarsir cuma di atas X. Berarti X ini dia juga merupakan suatu batas. Maka ada satu lagi batas, yaitu yang nomor 5. X, karena ini adalah ke atasnya X. Ke atasnya berarti lebih ya, maka X lebih dari sama dengan ini garis berapa? Titik berapa? 0. Nah, maka diperoleh pertidaksamaannya yaitu, nah, yang nomor 1 ini, X plus Y kurang dari 8. X plus Y kurang dari sama dengan 8. Kemudian nomor 2, 2X kurangi 3Y kurang dari sama dengan 6. 2X kurangi 3Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian mana lagi? Ini ya, yang nomor 3, Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian yang nomor 4 ini. Yang nomor 4, 5X kurangi 2Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ya, apakah masih ada yang salah? Ternyata ada yang salah di sini pemirsa atau teman-teman. Kita lihat yang garis yang nomor 5 ini bukan X ya. Walaupun di sini adalah dia sumbu X, tapi sebenarnya di sini adalah dia, kalau kita lihat seperti ini, misalnya ini garis ini, saya jelaskan secara visualnya. Ini garisnya, dia naik ke atas itu kan menurut sumbu Y ya. Kalau sumbu Y 1 ya di sini 1. Kalau misalnya 2 ya 2 sini 2. Kemudian 5. Nah ini. Jadi untuk garis yang ke sini yang horizontal itu semuanya milik sumbu Y. Pun sebaliknya, jika ada garis yang vertikal di sini, dia adalah garis miliknya sumbu Y. Saya kasih catatan di sini. Garis vertikal. Vertikal itu yang seperti ini ya. Vertikal tahu kan? Seperti ini. Nah, itu milik sumbu X. Dan yang kedua, garis yang horizontal. Nah, seperti ini ya. Itu milik sumbu Y. Maka ini untuk membahas batas yang ini dia ini. Yang tadi, karena dia adalah garisnya horizontal, maka dia adalah milik sumbu Y. Maka di sini bukan X ya, maka di sini adalah Y. Y lebih dari sama dengan 0.
maka persamaan yang selanjutnya adalah Y lebih dari sama dengan 0. Nah, garisnya horizontal ini kan ada dua ya, yang di bawah ini dan di atas yang ini, berarti membatasi daerah yang bawah dan atas. Dan daerah tersebut adalah antara 0 dan 5, antara 0 dan 5, maka bisa saja ditulis, nah ini, antara 0 dan 5, maka bisa saja kita tulis X plus Y kurang dari sama dengan 8, 2X kurang dari 3Y kurang dari sama dengan 6, kemudian 5X kurang dari 2Y lebih dari sama dengan 0, dan nah ini, untuk daerah yang di antara itu pertidaksamaannya menghadapnya ke kiri ya, maka ditulis 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 5. Nah, pertidaksamaannya adalah bisa di atas atau bisa yang di bawah ini. Ya, begitulah kira-kira penjelasannya. Jika ada yang belum bisa, diulangi lagi, diputar lagi dari awal. Terima kasih. Nanti bisa kalian tanya di grup, atau untuk pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan di ruang kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.